Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Amsal Soleman Fatsal 22 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Puji Tuhan, kita jumpa satu nasihat dari seorang raja yang sangat dikenal. Orang ini memulai kegiatannya, tugasnya sebagai raja yang sederhana. Dia meneruskan pelayanan atau tanggung jawab raja dari bapaknya, ayahnya. Dari perjalanan kehidupan yang dia jalani, dia mendapatkan suatu ilham dari Tuhan untuk mengingatkan kepada kita bahwa ternyata nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Nama baik adalah harta yang jauh lebih besar dari kekayaan-kekayaan yang bisa diraih manusia. Taruhlah orang yang paling kaya di dunia, atau di negara kita, atau di kota kita, atau di kecamatan, atau kelurahan, atau RW atau RT kita. Kita bisa melihat mungkin dia lebih mewah, lebih kaya, namun nama baik Alkitab katakan lebih berharga. Di sini kita menemukan apa yang Salomo maksudkan, bahwa harta yang banyak itu satu saat bisa hilang, bisa habis, bisa lenyap. Namun nama besar, nama yang baik, itu tidak akan pernah hilang karena situasi yang ada. Tidak pernah hilang karena perubahan kurs nilai tukar mata uang. Tidak akan pernah hilang karena situasi, kondisi, kebutuhan hidup. Sebab itu, Salomo mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa sepatutnya kita memiliki nama yang baik. Bukan cari nama untuk panggilan kita, nama yang kelihatannya baik, bukan. Nama baik di sini adalah orang-orang yang terkenal kelakuannya, karakternya, sifatnya baik. Hal ini penting sekali karena di saat orang mengenal kita adalah orang yang namanya baik, di mana saja kita berada, dan di saat kita ada dalam situasi yang kurang nyaman, tidak sedikit orang yang siap menolong, tidak kurang orang yang akan mau membantu kita. Karena nama baik itu. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan,
kita harus menjaga nama baik kita. Mengapa kita jaga nama baik kita? Karena sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pada saat itu nama dari Tuhan Yesus selalu dekat dengan kehidupan kita, selalu merupakan bahagian dari kehidupan kita. Dalam perjalanan kehidupan ini, sejak kita hadir dalam kandungan ayah ibu kita, ketahuilah bahwa sebelum mereka menjadi suami dan istri, mereka disatukan dengan nama Tuhan. Mereka diberkati pernikahannya dan menaruh nama Tuhan. Nama itu bukan hanya untuk menjadi bahagian pada diri mereka, tapi juga menjadi bahagian dari semua yang lahir dari pernikahan mereka. Sebab itu, apa yang sudah ditaruh dalam diri kedua orang tua kita, bahwa mereka menikah dan dinikahkan di dalam Tuhan, maka nama Tuhan itu terus ada di dalam kehidupan rumah tangga itu, melalui kedua orang itu turun ke anak-anaknya dan cucu-cucunya. Sebab itu kita harus sadar akan hal ini, karena nama baik kita itu bukan karena kita paksa berbuat baik, tetapi karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah ditebus. Maka Rasul Paulus pun katakan bahwa tubuhmu itu bukan milikmu lagi, tapi tubuhmu itu adalah milik Allah. Dan kita sudah dibayar lunas, dan kita harus memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, ketahuilah bahwa di dalam dirimu ada nama yang sangat besar kekuatannya, sangat besar kemampuannya, dan nama itulah yang menyelamatkan kita. Maka sepatutnya kita menjaga nama kita, karena nama itu juga terlibat di dalam nama kita. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, nama baik itu harus dijaga melalui ketaatan kita kepada firman Tuhan. Nama baik itu adalah menunjukkan karakter kita. Nama baik itu menunjukkan sifat-sifat kita. Karena banyak orang lupa ketika orang menyebut namanya, yang selalu diingat pertama, siapa dia? Orang akan bertanya, oh iya, saya kenal. Dia orang baik. Dia orang yang suka menolong. Dia orang yang punya sifat yang baik, jujur. Dengan menyebut nama kita juga, orang akan cari tahu, nama ini saya sudah dengar. Orang itu dari mana? Oh, dari sini. Wah, yang itu saya nggak tahu ya. Seperti itulah yang kita seringkali lihat dan temukan. Nama kita boleh sama, tapi karakter tidak sama, sifat tidak sama. Sebab itu nama yang baik tidak menjadi bahagian dari semua nama yang sama. Misalkan namanya Efraim, sama seperti saya. Belum tentu semua namanya Efraim itu sama seperti Efraim yang saudara kenal, mungkin jauh, telah banyak menolong, banyak membantu, banyak memberi, dan suka
peduli dengan kehidupan orang lain, maka saudara akan berkata, oh ini Efraim yang lain. Seperti itulah yang kita akan temukan dalam kehidupan kita. Sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, jaga nama baikmu. Karena nama Tuhan terlibat langsung dengan kehidupan kita. Ada banyak orang dengan respon yang begitu cepat untuk menghakimi kita di saat kita melakukan yang tidak benar. Ketika kita melakukan hal-hal yang namanya dosa, orang berkata, katanya dia anak Tuhan, katanya dia pengikut Yesus, katanya dia orang Kristen. Kenapa seperti itu? Itulah yang seringkali menjadi pertanyaan di saat nama baik itu tidak melekat dengan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita lebih senang kejar kekayaan dan membiarkan nama kita rusak. Kita mengejar sesuatu dan membiarkan nama yang kita sandang itu menjadi nama yang dipermainkan, nama yang dihujat, nama yang tidak menghadirkan ketenangan, kedamaian ketika orang mendengar dia ada di sini. Nah, sebab itu mari pagi ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Dikasihani orang lebih baik daripada perak dan emas. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena oleh kemurahan Tuhan Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami mempertahankan nama yang baik yang telah diberikan bagi kami, supaya di dalamnya kami memperoleh keselamatan, karena nama itu merubah karakter kami, nama itu memperbaiki sifat-sifat yang tidak baik dalam diri kami, nama itu memulihkan